Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, bekerja dan beraktif selesainya, kita bersama-sama memohon doa kepada Allah SWT agar kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, keberkahan, rahmat, perlindungan serta dari Allah SWT untuk kita semuanya, anggota keluarga kita dan seluruh bangsa Indonesia. Diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima yasha'. Wa yasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbiyallahu wallahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man wa ummatihi ajmain. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan katsiran halal thayyibah wal barakah. Allahumma a'udzu binuri wajhika ya karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Hadirin jamaah yang tak yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini tanggal 12 Oktober 2023 saya akan menyampaikan tentang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu artinya seramal perbuatan bapak bisa ada dasarnya. Jadi tidak kenapa melakukan ziarah kubur yang jelas. Ya boleh sering mendengar. Jadi ziarah kubur contohnya saya kemarin ziarah kubur ke makam Wali anggota Wali Songo, yaitu Sunan Menjati sama Wali Songo. Dasarnya adalah awalnya ziarah kubur itu sebelum ini hadis sebelum katakanlah Islam itu mapan di Mekah. Setelah akidah itu orang mapan itu ziarah kubur diharapkan ziarah kubur oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Khawatir musyrik. Itu jelas. Nah, setelah katakan orang Mekah ini sama orang Madinah akidah
Justru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk berziarah kubur. Ya, nah orang-orang yang ilmunya maksudnya tidak kafah, tidak sepenuhnya, akhirnya fanatik ziarah kubur itu menjadi katakanlah bid'ah yang tidak. Justru diperintahkan. Apa hikmahnya? Satu, untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri menjadi pelajaran bahwa kita suatu saat akan menjadi seperti itu. Menjadi apa? Makanya pelajaran kata Kanjeng Nabi. Setelah ini pelajaran paling hebat adalah ketika ziarah kubur, karena kita akan pasti mengingat. Kita akan seperti itu. Yang kedua apa? Mendoakan orang yang dimakamkan di situ. Nah, terus kemudian bagaimana dengan nikah? Nikah juga ada hadisnya. Nikah begini. Suatu saat Kanjeng Muhammad SAW itu berjalan ke suatu kuburan. Kanjeng Muhammad masuk, Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini kalau katakanlah teknik logika ditafsirkan. Kalau di kubur tidak ada apa-apa, tidak mungkin Kanjeng Muhammad SAW itu Assalamualaikum ya ahli kubur. Makanya Assalamualaikum ya ahli kubur Al-Fatihah langsung kan jamil ahli kubur. Itu berarti artinya memang di kuburan itu memang ada ahli kubur. Nah kalau tidak ada apa-apa, tidak ada yang angker. Makanya kenapa sama-sama tanah tapi kenapa kuburan ada yang angker ada yang enggak? Memang ada sesuatu di situ. Apa hadisnya? Hadisnya demikian bagusnya. Ketika katakanlah tadi kita jalan kubur, Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan roh untuk kembali ke kuburan tersebut. Jadi makanya ada bedanya ketika kita kata mendoakan di rumah sama berjalan berbeda. Nah, nanti akhirnya makomnya berbeda-beda tergantung amal perbuatan daripada si ahli kubur itu sendiri. Nah, contoh kalau mau kalau yang berdosa, preman, tukang malakin orang, hidupnya rugiin orang, rata-rata mesti angker kuburan. Menakutkan. Nah, itu juga sama saat kubur dia merintih apa? Memohon kepada keluarganya, anaknya, handolanya, sampai ada hasil demikian. Contoh mohon maaf ya sedikit. Ya setiap malam Jumat itu kan kubur kan datang. Malam Jumat itu berarti setelah asar datang. Nah, kemudian datang sampai ke pintu rumah begitu. Ya kalau nggak bisa nanti kalau kita harus meninggal dunia aja. Menangis mereka. Menangis artinya wahai orang-orang yang menghuni rumahku, yang memakan harta warisanku. Sekarang aku membutuhkan Tuhan. Kenapa engkau tega membiarkan? Jadi memang mereka sangat mengharapkan. Nah, nanti mereka pulang kembali pada saat katakanlah setelah pada asar hari Jumat besok. Mereka menangis kasihan. Nah, kalau yang para wali begitu, para wali kebalikannya punya wasilah mereka amal perbuatannya. Kenapa? Para wali itu kan jasanya besar. Jasanya mereka mengislamkan hampir seluruh orang Indonesia yang awalnya bukti Buddha. Jadi artinya amal jariahnya Bapak bisa bayangkan. Mohon maaf saya aja katakanlah mengajarkan Bapak tentang sholat. Ini kan contoh saya ngajarkan Rais ngajarkan ke anaknya, ini saya terus. Ini bayangkan, ini burhan segitu. Kalau wali orang yang dulu katakanlah 100% itu hidup Buddha. Akhirnya nggak ada Islam. Akhirnya orang se-Indonesia Nusantara menjadi Islam semuanya. Amal jadinya bayangkan Bapak Ibu Saudara. Makanya akhirnya amalan dia menjadi wasilah doa kita. Karena apa? Dia aulia itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Yang mengabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita menghormati aulia kekasihnya Gusti Allah, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa kita yang mengabulkan Gusti Allah. Tapi apa? Karena hormat kita. Itu adalah guru kita, mereka kekasihnya Gusti Allah. Makanya Gusti Allah mengabulkan. Jadi tidak salah ketika orang-orang itu akhirnya berdoa di makam-makam orang suci, orang-orang para wali. Kenapa ya? Memang menjadi wasilah. Jadi lantaran daripada doa tersebut. Jadi ini saya sampaikan biar artinya tidak salah persepsi Bapak Ibu semuanya kalau melakukan amal perbuatan tidak ada ragu. Yang mana satu tidak meminta kepada kuburan, meminta kepada Allah SWT dengan wasilah penghormatan kita, doa kita kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang kadang-kadang yang bahaya tidak disampaikan habis demikian. Minta ke kuburan, kuburan nggak bisa apa-apa. Kuburan yang meninggal juga butuhnya didoakan. Jadi itu demikian. Jadi insya Allah semua yang saya laksanakan itu
semuanya punya dasar hukum secara karena agama. Dasar hukumnya adalah harus Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kenapa mulut? Nah, kenapa mulut? Mulut itu karena penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu di Indonesia ini banyak namanya hampir semua tempat lain ada gerbong mulut. Contoh di Jogja ada gerbong mulut, ada sekaten, di di Cirebon juga ada gerbong mulut, di Demak ada gerbong mulut. Kenapa? Karena para wali saat itu pada saat bulan mulut itu mulutan untuk mengajak kepada para umatnya mengingat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan mulut mengagungkan bersolawat. Akhirnya ketika mulut budaya apa? Baik, karena apa? Menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya karena para wali itu menghormati Kanjeng Nabi, mengajak umatnya untuk menghormati Kanjeng Nabi di bulan mulut, berkelanjutanlah sampai mulut. Makanya rata-rata orang penjara kawan itu kalau mulut ya pasti rojak. Nah, kemudian kalau enggak bulan ruah karena memang menjelang namanya ngeluru arwah, mengirim arwah. Kalau ruah itu memang udah atau sih rojak. Karena itu tadi berebut mulut sama berebut itu kalau di Jawa itu bahasa bagus sekarang mah enggak tahu masyarakat. Jadi kan ada namanya sejarah dari Jawa. Ada namanya sekaten Jawa di Jogja itu ada setiap mulut ada namanya sekaten. Jadi kalau tanggal 12 mulut itu bawa kancak itu makanan dipikul dengan kayak gitu. Pokoknya dipikul 4 orang gitu. Isinya tumpeng sama hasil bumi. Kemudian didoakan bersama sama kalau sekarang namanya mudin, di sini mungkin kubu atau apa ya ahli agama. Kemudian setelah itu dibagikan dan dimakan bersama. Baik, makanya itu hampir setiap daerah kalau zaman dulu saya kira itu juga ada dikelarkan namanya masuk apem bukan contoh. Apem itu kan di Jawa ada, Sunda ada, Sumatera ada apem. Apem itu kan berasal dari kata afum. Apem itu dari afum, pengampunan. Jadi kan awalnya kan ada wali namanya Sunan Besar. Itu kan orang Arab, makannya kan Arab itu makannya kan roti yang lebar-lebar gede itu. Tahu ya? Orang Arab makannya roti lebar besar itu. Nah kemudian roti besar itu orang ketika makan di sini orang Arab wali tersebut dia makan nasi kayak biasa. Akhirnya diakulturasikan, dikombinasikan dengan budaya Indonesia. Dia membuat roti yang besar tadi dari beras menjadi lebih kecil, menjadi apem. Maksudnya kata afum, pengampunan. Makanya kalau gerebek di Klaten misalnya, Klaten itu bikinnya apem. Dan nanti pada saat kalau sana bersama mulut, itu bikin apem tumpeng apem itu disebar untuk nyebar berkah. Jadi menjadi simbol. Jadi apa namanya? Menyebar pengampunan. Jadi semuanya para wali itu sangat cerdas dan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak yang bisa kita petik selama kita istilahnya mau belajar. Sangat luas. Jadi justru kalau kita yang lahir logikanya, kalau kita pengen menjadi orang yang pintar dekat sama orang pintar, mau pengen sama orang kaya orang kaya, nah pengen kita menjadi orang alim dekat orang alim. Nah, alim itu termasuk orang alim dan alamah. Nanti alim dan mengamalkan ilmunya. Kita mendekat hidupnya matinya, insya Allah ada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemarin saya bawa air dari namanya Cahit Kahuripan dari Jumlah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, sama-sama airnya rasakan juga. Airnya sama dengan aja. Itu saja kan ada 2 komat. Jadi silakan yang datang ke istilahnya ini minum. Bukan mesti ke airnya, itu kalah karomahnya wali ke air tersebut. Jadi air saya mengamati kan sama termasuk sering keliling ke wali. Itu hampir semua air di tempatnya wali itu rasanya pasti sama dengan aja. Pasti berbeda. Hampir semua air di wali, entah di Demak, entah di Cirebon, di Kudus, semuanya rasanya sama dengan air jamban. Jadi mungkin Allah a'lam ya. Jadi karena karomahnya Allah SWT memberikan karomah ke air yang seperti air yang di Mekah itu. Dan silahkan kalau yang mau minum, silahkan saya sediakan di pos, saya kasihkan Pak Budi untuk diminum. Jadi dia semuanya mendapatkan berkah. Amin. Demikian dia saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan hikmah kita kepada kita untuk bisa meniru nampak telas mengikuti jalannya para wali Allah menuju Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.